Shalom kasih Kristus dimanapun saudara berada dan mendengarkan renungan ini, tetaplah melekat dalam Tuhan agar firman hari ini dapat menuntun kita semakin bertumbuh dewasa secara rohani. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami, Tuhan, agar firman Tuhan membawa iman percaya kami semakin dewasa di dalam Engkau, Tuhan, di mana kami terus dibentuk dengan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mempermuliakan nama-Mu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sehati sepikir, terdapat 2 Korintus 13 ayat 11b. Demikian firman Tuhan, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada segenap jemaat di Korintus agar mereka senantiasa sehati dan sepikir. Untuk dapat sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah di kantor, di kampus, di sekolah, di gereja, kita harus banyak bergaul. Walau kita pandai bergaul, terkadang kita belum tentu cocok dengan orang-orang di sekitar. Terkadang orang lain dapat sangat menyulitkan kita. Bahkan bisa saja kita tidak merasakan sukacita saat bergaul dengannya. Terkadang kita cenderung menyalahkan orang. Sehubungan dengan hal ini, Rasul Paulus mengatakan kita di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Tercatat dalam Filipi 2 ayat 1. Dalam Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita diminta untuk membangun hubungan yang penuh kasih dengan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Bahkan ia mendorong kita agar sehati sepikir untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apakah yang dimaksud sehati sepikir? Bagaimana kita bisa sehati sepikir jika kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan cara hidup yang berbeda juga? Sehati sepikir yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah berbicara mengenai kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Jika jemaat Tuhan benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka kita dapat berjalan beriringan dalam beribadah, dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kasih Kristus, berbicara mengenai sehati sepikir bukan sekedar apa yang kita ucapkan, tetapi dimulai dari perasaan. Setiap kita yang berkumpul dalam kelompok kecil di gereja lokal memiliki perasaan yang tidak dapat kita ketahui. Perasaan orang lain sulit untuk kita ketahui, dan kita pun sulit untuk menebaknya. Terkadang perasaan orang pun dapat terlihat dan keluar di permukaan. Jadi perasaan dapat disimpan dalam hati, dan juga perasaan itu keluar dari hati. Hati dianggap sebagai tempat terjadinya segala perasaan dan tempat menyimpan segala perasaan. Berbicara hati, menurut ilmu kedokteran, hati adalah organ tubuh terbesar setelah otak dan mempunyai fungsi menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, hati menjadi pelindung terdepan tubuh kita dari segala macam gangguan dari luar tubuh. Sebagai jemaat Tuhan, saat gereja lokal menempatkan kita dalam kelompok kecil agar tidak terserang racun dari luar, yaitu iblis, kita perlu sehati sepikir. Sehati berarti bersatu hati. Sehati juga adalah sepakat, sependapat, sepikiran, searah, seperasaan, sehingga dapat dikatakan sepikir. Bila jemaat Tuhan tidak sehati sepikir, bagaimana dapat hidup dalam damai sejahtera? Karena masing-masing mementingkan diri sendiri, berjalan sendiri-sendiri, saling menyalahkan, saling bergosip satu sama lain. Sebagai anggota tubuh Kristus dan satu keluarga kerajaan surga, hendaknya
kita saling mendoakan, saling menasehati, saling mendorong, saling menopang, dan saling mendahului dalam menyatakan kasih. Jikalau kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dan mengalami berkat Tuhan. Sehati sepikir adalah kunci mengalami damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami dapat hidup sehati sepikir bersama dengan saudara-saudara seiman kami dalam kelompok kecil maupun dalam gereja lokal sebagai keluarga Allah. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus membangun kebersamaan ini, membangun hidup kami Tuhan, yang terus makin dibentuk serupa dengan Engkau, di mana kami ditempatkan dalam satu kelompok, yaitu kelompok kecil dalam gereja lokal. Biarlah Tuhan terus pimpin kami Tuhan, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.